Hari ini sudah ada di depan boothnya KYT dan Tarakusuma Group karena hari ini di event GJAW ini mereka memang sengaja buka booth karena memang memperkenalkan produk terbaru atau line up terbaru mereka untuk di tahun 2025. Mungkin kalau kalian udah lihat video yang pernah gue bikin di berapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, gue sudah membocorkan bahwa KYT akan mengeluarkan produk terbaru, mungkin bisa dibilang ya. Jadi pembaruan dari KYT TT Course. Nah, helmnya apa? Langsung aja kita lihat bentuk atau kita hands on dari si KYT TT Revo yang akhirnya dirilis di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week yang berlangsung dari tanggal 22 November sampai tanggal 1 Desember. Nah, kita lihat perbedaannya apa aja sih dengan KYT TT Course yang udah ada sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Ini menjadi jawaban buat teman-teman, apakah kalian layak untuk mengganti KYT TT Course dengan KYT TT Revo. Kita lihat langsung seperti apa helmnya dan spesifikasinya seperti apa. Sebetulnya untuk di sini nggak cuman KYT TT Revo doang yang akan rilis, tapi di sini MDS juga mengeluarkan MDS yang terbaru. Kalau nggak salah ini namanya MDS Voltus. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Akhirnya MDS punya helm baru atau segmen baru di open face atau half face. Mungkin kalau kalian lihat ini bentuknya kurang lebih kayak INK Terra sama TTRZ ya, dari bentuk shape helmnya. Kalau kita lihat nih spesifikasinya buat si Voltus, kelihatannya cuman satu shell aja ya, dan mirip-mirip shape belakangnya tuh kayak dinamik, dan kacanya kalau dilihat shape-nya tuh mirip banget kayak KYT Kyoto. Tuh ada tulisannya MDS Voltus. Kalau dilihat sih kayaknya dengan bentuk seperti ini range harga 300 ribuan sih ya. Kayak penerus dari Kyoto ini sih kelihatannya. Dari mulai ratchet, bentuk visor. Tuh, nah, yang spesial lagi ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini yang gua maksud tadi, KYT TT Revo. Nah, ini yang warna emang lagi hot banget ya. Bahasanya apa? Kaki. Sun kaki. Jadi memang kayaknya sekilas helm ini tuh kayak TT Course pada umum ya. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin detail to detail, si helm ini tuh buat visor locknya beda. Dan tadinya gue pikir visor locknya bakalan kayak R2R, tapi ternyata ini beda. Nggak kayak R2R, ini beda sendiri. Jadi agak didorong ke dalam baru dibuka ke atas. Terus yang beda lagi ternyata bentuk ventilasi mulutnya ini juga beda. Dan yang lebih istimewanya lagi, ini sorry ya kalau agak berantakan gambarnya karena gua ngerekamnya sendiri. Nah, bisa dilihat paddingnya ini juga udah terbaru nih. Tuh, tapi yang jadi perhatian gue di sini ternyata TT Revo yang ditampilkan di GJAW ini dia pakainya micrometric alias microlock. Tadinya gue pikir si helm ini tuh mirip-mirip kayak R2R, tapi ternyata enggak. Aduh sorry, nih lihat bentuk paddingnya. Nah, kalau buat masalah type penguncian ini belum yang masih jadi pertanyaan atau masih jadi pertimbangan apakah akan keluar dengan versi yang micrometric kayak gini atau yang double daring. Kalau sekilas sih dilihat si kacanya itu masih mirip-mirip ya kayak TT Course. Tapi karena dia bentuk depannya sudah beda, jadi ini kayaknya nggak bisa pakai visor dari KYT TT Course yang sebelumnya. Dan untuk spesifikasinya, nih, ini buat spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, buat yang
beli di pre-order. Nah, ini pre-order tersedia 120 warna buat si visor sama spoiler si TT Revo. Terus buat pre-ordernya di tanggal 22 November sampai 1 Desember 2024 di GJAW. DP-nya 500.000. Terus silakan lewat aja. Buat harga solid itu di harga 1,2 buat si helm TT Revo ini. Dan kalian akan dapat nih payung KYT sama tas. Dan ini kalian bisa beli di Indo Helmet Gallery. Terus pertanyaannya, apakah worth it ganti KYT TT Course yang lama dengan KYT TT Revo? Sayangnya untuk di kali ini gue belum bisa nyobain buat ukuran gue, yaitu di size L si KYT TT Revo ini ya. Tapi kalau misalkan gue pegang dari mulai paddingnya sama si busanya, ini tuh mengingatkan gue sama KYT TT RZ. Ada kemungkinan buat si KYT TT Revo ini itu feel-nya ada pembaruan dibandingkan KYT TT Course. Nah, pertanyaannya apakah worth it? Kalau dilihat dari secara harga memang tidak ada yang berubah antara TT Revo dengan si KYT TT Course. Masih di range harga 1 komaan. Jadi balik lagi ke kalian, apakah kalian masih pengen merasakan gimana rasanya si KYT TT Revo ini? Karena dulu di KYT itu berhasil banget ngebuat brandingan tentang KYT TT Course. Dan emang kayaknya KYT ini lagi mau mengulang lagi nih sejarah keberhasilan di KYT TT Course. Makanya muncullah si KYT TT Revo ini. Dan buat teman-teman yang pengen datang ke GJAW, sayang banget buat kepala-kepala besar kalian belum bisa nyobain si KYT TT Revo ini ya. Terus masalah PO itu nih, ya kalian baca aja lah tuh. Ya kalian lihat aja, ntar screenshot kalian baca aja. Ya. Ini berlaku dari tanggal 22 sampai 1 Desember, sorry. Dan di sini pengambilan pre-order tuh di awal Januari, intinya itu, di awal Januari. Ini buat harga 1,2, ini belum tahu apakah nanti offline-nya akan harganya segini. Tapi buat si KYT TT Revo dengan KYT TT Course itu nggak ada perubahan. Cuman yang bedanya adalah di bagian visor sama di bagian padding, di bagian kaca sama di bagian padding. Nah, cuman yang jadi pertanyaan lagi, apakah ini akan menjadi microlock atau double daring? Tapi kalau dari gua sih harusnya pakai double daring ya, karena helm ini tuh aslinya kan dari double daring ya. Kalau misalkan pakai microlock itu kan untuk pasar di luar Indonesia. Nah, kira-kira dari menurut kalian nih ya, setelah melihat langsung, ini sayangnya gue nggak bisa ngasih tahu sih kayak gimana feel-nya, karena sayang banget nggak ada ukuran L yang bisa di fitting di sini, hanya size S. Kalau dilihat dari prediksi dan gue lihat-lihat, nggak ada spesifikasi yang berubah dari KYT TT Course sebelumnya. Cuma tadi balik lagi kaca sama paddingnya aja. Ya, semoga aja nanti ada kesempatan buat nyobain langsung dan review lengkap sih KYT TT Revo. Kita tunggu aja setelah event GJAW perkembangannya seperti apa si KYT TT Revo. Dan kalau dilihat di sini ada satu motif sih. Ini Alex Espargaro sama Enya Bastianini. Tapi kalau yang Enya Bastianini ini KX1 Race. Nah, di sini juga ada, oh ini ada motif lagi nih. Tuh. Dan ada satu lagi di sana, helm baru dari MDS. Tuh. Nah, buat kalian yang pengen datang ke boothnya KYT, bisa langsung aja datang ke event GJAW dari tanggal 22 November sampai tanggal 1 Desember. Oke, gitu aja dari gue Bang Semi, ngebahas hands-on sih seputar KYT TT Revo. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa dan review lengkapnya seperti apa tentang si KYT TT Revo ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.